Untuk mengetahui kondisi terkini pasca gempa di Sulawesi Utara dan Maluku Utara, kita telah tergabung dengan jurnalis Kompas TV Hence Tumilaar dan juru kamera Doni di Manado, Sulawesi Utara, dan jurnalis Kompas TV Agus Suprianto di Ternate, Maluku Utara. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Hence di Manado. Hence, untuk saat ini bagaimana dengan dampak kerusakan akibat gempa bermagnitudo 7,3 dan apakah masih ada gempa susulan? Ya baik, hingga saat ini gempa dengan kekuatan 7,6 magnitudo yang terjadi pada pukul 6.48 pagi tadi setidaknya tidak saja membuat warga di Sulawesi Utara panik dan berhamburan, bahkan sejumlah aktivitas sempat terganggu. Namun gempa ini juga telah mengakibatkan sejumlah aktivitas, maksud kami sejumlah fasilitas publik mengalami kerusakan seperti di terminal Malalayang dan di belakang saya ini di gedung KONI Sario Kota Manado dan beberapa fasilitas rumah ibadah yang terjadi kerusakan di Sulawesi Utara. Namun kerusakan terparah terjadi di gedung KONI di Kelurahan Sario Kota Manado dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan satu lagi mengalami luka. Total kerusakan yang terjadi di Sulawesi Utara itu hingga saat ini belum ada data jelas dari BPBD, namun dapat kami laporkan bahwa yang terparah itu terjadi di gedung KONI di Sario Manado dengan korban hingga saat ini ada 2 korban luka dan 1 korban lainnya meninggal dunia. Juno. Ya, untuk saat ini bagaimana dengan situasi warga dan apakah peringatan tsunami telah dicabut? Ya, situasi warga di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado, dapat kami laporkan bahwa sudah berangsur pulih meskipun beberapa layanan seperti rumah sakit, masih beberapa pasien masih ada di bagian di luar dari kamar-kamar perawatan, berangsur-angsur mulai dikembalikan ke ruang perawatan. Sementara aktivitas warga di Kota Manado ini sudah berangsur pulih dan sudah beraktivitas normal seperti biasa, Juno. Baik, terima kasih atas laporan ke Anda, jurnalis Kompas TV, Hence Tumilaar, dan juru kamera Doni dari Manado, Sulawesi Utara. Lalu kita akan bergeser ke Ternate, Maluku Utara, sudah ada rekan Agus Suprianto. Agus, untuk saat ini sempat terjadi kepanikan di Pulau Batang 2, lalu seperti apa kondisinya terutama di kawasan Ternate dan apakah ada kerusakan akibat gempa? Baik, selamat siang Juno dan saudara. Saat ini dampak dari gempa bumi 7,6 magnitudo yang terjadi pada pagi tadi itu, dampak yang terjadi terlihat sangat di kota Ternate. Terdapat sejumlah rumah yang mengalami rusak dan juga di bangunan lainnya juga di Pulau Batang 2. Untuk di Ternate sendiri hanya rusak-rusak ringan berupa retak-retak di dinding, dan untuk di Batang 2 yang cukup parah karena ada sejumlah rumah ibadah, sejumlah 5 rumah ibadah, 2 mengalami rusak berat, dinding roboh hingga ke dalam, dan sementara 3 rumah ibadah lainnya rusak ringan. Data dari BPBD Kota Ternate sendiri hingga saat ini, sejak tadi kita melakukan konfirmasi kepada Sekretaris Kota Ternate bahwa data hingga saat ini belum terkumpul atau belum ada rincian data yang pasti. Namun dapat dipastikan bahwa di Kota Ternate ada sekitar 3 kelurahan yang mengalami dampak dari gempa ini sendiri, dan yang paling parah di Pulau Batang 2. Juno. Ya, Agus, saat ini tentu aktivitas warga sempat terganggu. Lalu seperti apa kondisi warga hingga saat ini? Ya, sejak pasca terjadinya gempa pada pagi tadi sekitar pukul 7, yang warga Kota Ternate sendiri baru mengawali aktivitas dan sempat terjadi kepanikan di mana warga juga melakukan evakuasi diri dari dalam gedung perkantoran dan dari rumah-rumah, memadati jalan-jalan raya untuk mendapatkan lokasi yang lebih aman, begitu. Untuk situasi berangsur dari pagi tadi mulai pulih kembali
aktivitas warga juga sudah kembali normal. Demikian. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Jurnalis Kompas TV, Agus Suprianto dari Ternate, Maluku Utara, dan juga sebelumnya ada rekan Hence Tumilaar dari Manado, Sulawesi Utara. Usai jeda, saudara, kebakaran stasiun pengisian LPG di Cimuning, Mustika Jaya, Kota